Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kali ini sudah saya record kakak-kakak ya. Kita akan mulai di sesi kali ini 2JP kakak-kakak ya. Seperti biasa sebelum kita mulai, kita buka dengan doa dulu kakak-kakak ya. Boleh dibantu Kak Amel buka doa. Kak Amel, dari kemarin cowok mulu nih, kali-kali ceweknya. Baik, terima kasih. Baik kakak semua, sebelum kita memulai kegiatan atau diskusi pada malam hari ini, terlebih kita berdoa semoga semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, dan semuanya diberikan nilai yang terbaik. Oke, ya. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih kakak. Oke, terima kasih Kak Amel sudah membuka sesi kita kali ini dengan doa ya kakak ya. Sebelumnya saya pribadi mengucapkan minta maaf kakak karena kita meet-nya di malam hari, saking padatnya kegiatan kita di sekolah kakak ya. Jadi banyak kegiatan yang bentrok, mau nggak mau kita harus menjalankan di malam hari. Tapi keren banget kakak untuk konsistensinya, untuk komitmennya, semua hadir tepat waktu. Seperti biasa nih Kak Amel tadi hadir duluan. Jadi saya liatin dulu Kak Amel sendirian, dia masih bengong-bengong aja, masih nungguin teman-teman yang lain. Akhirnya ada Kak Janu datang, ditemenin sama Kak Janu. Oke, terima kasih kakak semua, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat kakak ya, tetap semangat. Kita masih ada satu sesi lagi di tanggal 26 kalau tidak salah kakak ya, masih ada satu kali sesi lagi. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas umpan balik RTL yang kakak buat dan membahas terkait bukti karya kakak. Nanti saya share screen dulu kakak. Hari ini kita atau sesi ini 2JP kakak ya. Yang masih di jalan hati-hati, tetap fokus berkendara. Kak Farhan, sehat Kak Farhan? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Kayaknya Kak, saya sambil majelis aja Kak. Nggak apa-apa. Ya, nyimak sambil nyimak aja Kak Farhan. Siap Kak. Lagi mimpin pengajian kayak ini. Udah terlihat kakak saya screen saya? Belum Kak. Belum ya. Bentar ya. Seperti biasa kalau di rumah laptopnya agak-agak lemot ini. Belum kelihatan. Udah kelihatan ya kakak? Sudah Kak. Oke, bentar. Masih loading di saya. Baik kakak, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kali ini kita akan refleksi dan umpan balik RTL yang sudah kakak buat kemarin kakak ya. Hari ini kita 2JP. Lanjut. Ini nggak mau jalan di laptop saya. Oke, ini kesepakatan kita bersama seperti biasa kakak ya. Kakak menyalakan kamera on cam, kemudian mematikan mikrofon dan menyalakan mikrofon apabila dipersilakan. Kemudian hadir sepenuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat dan raise hand apabila diperlukan kakak ya. Oke, agenda kita kali ini kan 2JP kakak ya. Untuk refleksi atau umpan balik RTL itu 1JP, 1JP-nya lagi kita akan bahas terkait bukti karya kakak. Lanjut lagi. Oke, kita akan refleksi dan umpan balik kakak. Nanti kakak-kakak akan melakukan refleksi dan kakak-kakak yang lain semuanya termasuk saya, kita berikan umpan balik kakak ya dengan apa yang sudah teman-teman paparkan nanti. Ini adalah pertanyaan pemandu atau pertanyaan pemantik yang bisa memandu kakak-kakak untuk melakukan umpan balik terkait RTL yang sudah kakak-kakak buat. Di pertanyaan pertama di sini ada pertanyaan apakah rencana tindak lanjut sudah jelas dan spesifik. Yang kedua, apakah rencana tindak lanjut realistis dan dapat dicapai dalam waktu yang ditentukan.
Yang ketiga, apakah semua pihak yang terlibat sudah memahami dan berkomitmen terhadap rencana kakak-kakak kemarin kakak ya yang kakak buat. Yang terakhir, apakah ada fleksibilitas dalam rencana jika terjadi perubahan atau kendala yang tidak terduga. Ini tantangan yang kakak-kakak sudah paparkan ke pombel kakak-kakak masing-masing. Saya sudah lihat beberapa video yang sudah kakak-kakak upload di LMS. Saya punya catatan untuk kakak-kakak semua, ada beberapa dari teman-teman yang hanya mengupload videonya saja. Sedangkan untuk paparan yang 9 slide-nya tidak terbaca. Ya kakak ya, seperti Kak Ambar tidak terbaca, Kak Amel tidak terbaca, kemudian Kak Satya tidak terbaca, kemudian Kak Angga juga, kemudian Kak Akbar, Kak Beben juga tidak terbaca untuk paparan yang 9 slide tadi. Nanti kakak-kakak bisa diupload kembali paparan kakak-kakak yang 9 slide itu ke Google Drive, kakak, karena batas waktu uploadnya sudah lewat, agar kakak-kakak nanti tidak terbaca sama sistem itu terlambat. Jadi kakak-kakak masukin dulu nih paparannya itu ke Google Drive kakak-kakak. Linknya kakak-kakak copy paste di komen. Nanti agar bisa diakses oleh saya dan panitia. Gitu kakak-kakak ya. Karena tadi ada beberapa yang paparannya tidak terlihat. Walaupun di dalam videonya sudah jelas apa yang kakak-kakak paparkan. Nah, kalau saya melihat video-video dari kakak-kakak yang sudah kakak-kakak upload di LMS, ada beberapa dari teman-teman yang terlewat terkait dengan lini masa contohnya. Rata-rata semua terlewat terkait dengan lini masa kakak-kakak. Jadi tanggal kegiatan, kemudian lini masa untuk evaluasi kakak-kakak. Ada beberapa yang sudah memasukkan, ada beberapa yang terlewat. Tapi saya yakin kakak-kakak sudah sudah menerapkan ke dalam program kakak-kakak pastinya. Seperti yang sebelumnya Kak Akbar sudah paparkan ke kita itu kakak-kakak waktu itu. Kak Akbar memaparkan jelas sekali dari tujuan, program, sampai lini masa evaluasi Kak Akbar sudah sampaikan. Nah, nanti kakak-kakak sekalian bisa merevisi program yang kakak-kakak buat, ditambahkan lini masanya kakak ya, dari lini masa kegiatan sampai lini masa evaluasi. Nah, kakak-kakak sekarang akan kita mulai untuk paparan setiap orang terkait dengan programnya. Jadi poin-poin pentingnya saja kakak, misalkan tujuan programnya apa, judul programnya apa, sampai kapan kakak-kakak akan melakukan evaluasi, gitu kakak ya. Nanti teman-teman memberikan umpan balik, kira-kira umpan balik dari teman-teman itu seperti apa. Nah, kakak-kakak bisa dipandu oleh keempat pertanyaan ini kakak-kakak. Jadi kakak-kakak mempersiapkan jawabannya. Itu kakak-kakak ya, ada yang ingin ditanyakan kakak-kakak? Sampai sini cukup jelas kakak-kakak ya? Cukup jelas kakak-kakak ya. Sekarang kita coba lihat apa yang sudah kakak-kakak imbaskan atau sosialisasikan ke rekan sejawat di sekolah kakak masing-masing, khususnya di komunitas belajar sekolah kakak masing-masing. Saya melihat videonya Kak Karis, kaget saya kakak-kakak. Saya pikir kepala dinas dari mana gitu. Karena kan biasanya kita pakai pakaian dinas tuh pakai baju olahraga gitu kakak ya. Pokoknya kalau guru olahraga, kalau sudah ganti kostum, wah pangling tuh kakak. Saya pikir kepala dinas dari mana ini? Taunya Kak Karis lagi paparan kakak. Ada lagi Kak Beben tuh lagi paparan. Saya pikir lagi ada posidahan di sekolahnya karena seragamnya sama semua kakak. Untuk audiensnya seragamnya sama semua, sampai jilbabnya sama. Kak Ambar juga sama nih. Pesertanya atau audiensnya warnanya biru langit. Kayak ibu-ibu kosidahan Kak Ambar. Saya lihat tuh, pokoknya keren-keren banget lah. Ada lagi yang audiensnya terlihat hanya 2 orang kakak yang di depan kamera. Yang terlihat kameranya hanya 2 orang. Tapi saya yakin di belakang kamera ada 100 orang kakak ya. Kakak ya.
walaupun di depan kameranya itu nggak tertangkap teman-temannya, tapi saya lihat atau saya dengar suara-suara di belakang banyak. Pasti lebih dari 100 orang itu audiensnya. Keren banget tuh kakak ya. Oke kakak, sekarang kita lanjut aja kakak. Mau saya spin wheel atau kita tunjuk aja atau ada yang mau angkat tangan kakak? Duluan untuk presentasi program atau cerita pengalaman yang kemarin sudah kakak lakukan gitu kakak. Programnya apa, kemudian tantangannya apa kemarin, silakan kakak bercerita di sini. Dari siapa dulu kakak? Atau saya mau tunjuk atau kakak mau resen? Saya kangen dengar suara resen, kangen banget saya kakak. Karena dari kemarin kita spin wheel terus nih. Paling kalau ada suara resen tuh suara resennya Kak Akbar gitu kemarin. Kalau nggak Kak Akbar, Kak Ambar gitu ya. Kalau kata Kak Farhan tuh kemarin pas niruin gayanya Kak Akbar tuh, boleh saya tambahin gitu Kak Akbar ya. Silakan kakak, saya udah kangen denger resen kakak nih. Siapa yang mau duluan? Atau kita tunjuk aja kakak? Ini bisa kakak capture kakak ya? Atau Kamil minta tolong capturein Kamil, nanti dikirim ke grup sebagai pemandu ke kakak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Saya stop screen dulu deh. Bentar. Oke, siapa kira-kira kakak yang mau duluan? Waktu paparannya hanya 7 menit kakak per orang. Silakan. Siapa yang mau duluan? Oke, kita tunjuk aja kakak ya. Kita tunjuk aja nih. Saya cap cip cup aja kakak ya. Saya cap cip cup nih. Kira-kira siapa nih? Tapi jangan ada yang dendam kakak ya kalau saya tunjuk kakak. Kak Janu, siap Kak Janu? Oke Kak, siap. Silakan Kak Janu. Boleh saya screen, boleh Kak Janu. Ini yang si screen yang PDF-nya Kak ya? Iya, yang kemarin 9 slide yang Kak Janu paparkan tuh ke Kombel Kak Janu. Oh ya. Udah muncul Kak? Halo? Muncul Kak Janu. Oh, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Kak Eka dan teman-teman. Saya mulai ini yang pertama. Mana tadi? Komunitas belajar sekolah Kelana Ilmu. Rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek. Ayo hidup bugar melalui pembiasaan hidup bersih dan sehat. Sini ada saya sebagai guru olahraga di SDN Bintang Ranti 01. Lalu ada latar belakang berawal pada investigasi dan observasi saya pada peserta didik yang masih belum menyadari pentingnya pola hidup sehat dan bersih dengan beberapa temuan masih banyak sampah pada lingkungan sekolah dan juga permasalahan ketidakhadiran siswa di kelas pada kegiatan KBM sehari-hari dengan alasan sakit. Kemudian siswa diberikan permasalahan utama yaitu bagaimana kita dapat meningkatkan kesehatan dan kebersihan di sekolah kita. Siswa menjawab dengan berolahraga, membuang sampah pada tempatnya, dan dengan membiasakan pola hidup sehat dan bersih pada diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Pada pembelajaran basis proyek ini, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu, kepada KBS Kelana Ilmu, mari kita berkolaborasi dengan saya sebagai lokomotor kegiatan perencanaan ini melalui model pendidikan kebugaran dan tentunya pembiasaan pola hidup sehat dan bersih pada pusat kegiatan perencanaan proyek, yaitu peserta didik. Tujuan program yang pertama meningkatkan keterlibatan siswa, mengakomodasi kebutuhan individu dan bersama, membangun keterampilan sosial dan kerjasama, memfasilitasi pembelajaran kolaboratif,
pengintegrasian komunitas sekolah, meningkatkan kesadaran kesehatan, mengembangkan kreativitas dan inovasi, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Lalu ada visi, yaitu pengembangan potensi fisik, mental, dan sosial peserta didik melalui pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang menyenangkan, inklusif, dan berbasis pada kebutuhan serta minat siswa untuk menciptakan individu yang sehat, aktif, dan berkarakter. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Ada investigasi awal oleh guru PJOK berupa identifikasi masalah yang telah terjadi atau akan terjadi pada peserta didik berkaitan dengan kebugaran dan PHBS di lingkungan sekolah. Melakukan edukasi tentang hidup sehat dan bersih dengan pertanyaan tematik bagaimana kita dapat meningkatkan kesehatan dan kebersihan di sekolah kita. Lalu melakukan rancangan berisi kegiatan peserta didik dengan kegiatan tentang jenis olahraga kebugaran dan senam PHBS yang keterhubungan dengan kebugaran dan kesehatan. Juga berbagai macam cara pola hidup bersih pada lingkungan sekolah dengan program aman atau aktif, mandiri, nyaman. Menemukan manfaat dan memahami bagaimana olahraga teratur dan hidup bersih dapat mempengaruhi kesehatan. Lalu pengumpulan data dengan model pendidikan kebugaran yang akan dilakukan peserta didik sesuai pada pemilihan kegiatan olahraga yang diminati peserta didik dan kegiatan kelas bersih dengan model pendidikan kebugaran dan PHBS. Penyusunan laporan proyek yang mencakup hasil kegiatan PHBS, analisis data, pembuatan hasil proyek yang menarik dan inovatif, berkelanjutan, dan publikasi. Capaian dan tujuan umum membantu siswa mengembangkan keterampilan baik fisik maupun teknis, juga keterampilan sosial, manajerial, dan pemecahan masalah yang penting. Dengan menetapkan capaian dan tujuan yang jelas, program ini dapat menciptakan pengalaman belajar yang menyeluruh dan bermakna bagi siswa. Lini masa, ini ada jadwal minggu ketiga, ada sosialisasi rencana tindak lanjut, lalu ada kelengkapan perencanaan kegiatan pengembangan basis proyek, lalu sosialisasi perencanaan, implementasi kegiatan proyek dengan tema Ayo Bugar, lalu laporan kegiatan proyek dengan tema Ayo Bugar. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Kegiatan pembelajaran basis proyek ini melibatkan komunitas belajar sekolah dengan pemetaan aset manusia sosial, fisik, dan aset politik. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan teman sejawat terdiri dari guru PJOK 1 orang, guru kelas 12 orang, dan guru bidang 3 orang. Guru PJOK sebagai lokomotor pembuat rancangan kegiatan dan guru lainnya sebagai peran kolaborasi pembelajaran berbasis proyek. Pada KBS peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama, orang tua murid komite sekolah sebagai mitra. Kegiatan ini diikuti peserta didik kelas 5 fase C di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar SDN Pinang Ranti 01. Kegiatan pembelajaran berbasis proyek ini akan dilaksanakan pada awal minggu ketiga bulan November. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Aset manusia, guru PJOK sebagai lokomotor, guru kelas dan bidang studi sebagai fasilitator, peserta didik sebagai peran utama. Aset sosial, wali murid sebagai pendukung pelaksana program eksternal, komite sekolah monitoring dan kontrol, kerjasama dengan puskesmas tempat. Aset politik, kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan dan penanggung jawab pendukung pelaksanaan program. Aset fisik, yaitu ada lapangan sebagai tempat latihan dan pelaksanaan, ruang kelas tempat pelaksanaan. Lalu ada rencana evaluasi. Evaluasi dilakukan pada setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dengan perbaikan dan tindak lanjut yang relevan. Yaitu refleksi kegiatan setiap selesai kegiatan dilakukan oleh peserta didik dengan tanya jawab, umpan balik oleh teman sejawat dan anggota KBS, umpan balik oleh wali murid, evaluasi kegiatan oleh kepala sekolah setelah selesai pelaporan kegiatan, evaluasi program PHBS oleh guru PJOK. Lalu ada kemungkinan tantangan. Tantangan yang pertama tantangan birokrasi garis besar terhadap kebijakan dari atasan, tantangan kolaborasi komunikasi antar teman sejawat, tantangan terhadap proses pelaksanaan program yang tertuju pada peserta didik, tantangan peserta didik terhadap kebiasaan hidup bersih dan sehat, tantangan pro kontra dari wali murid terkait program kebugaran jasmani. Di sini ada foto kegiatan, ada daftar hadir dan notulen. Yang terakhir, terima kasih.
Demikian paparan dari saya. Mohon masukannya. Terima kasih Kak Ika. Oke, keren banget Kak Janu. Kita berikan applause dulu nih Kakak. Sebelum teman-teman memberikan umpan balik Kak Janu coba menjawab keempat pertanyaan ini Kak Janu, yang tadi saya sudah paparkan. Yang pertama Kak Janu, apakah saya lihat ya dulu. Di chat sudah saya copy nih Kak Janu, di kolom chat, di kolom komen sini. Yang pertama, apakah rencana tindak lanjut sudah jelas dan spesifik, Kak Janu? Apakah rencana tindak lanjut sudah jelas dan spesifik? Menurut saya sendiri sih sudah Kak. Sudah Kak Janu ya? Karena tadi sudah ada tujuan program, nama program, sampai ada lini masa Kak Janu ya? Iya. Lalu apakah rencana tindak lanjut realistis dan dapat dicapai dalam batas waktu yang ditentukan? Ini bisa ya, bisa tidak Kak, karena tergantung dengan komitmen juga kan ini. Bersama Kombel Kak Janu ya? Soalnya ya ada yang mau kerja, ada yang kadang-kadang biasa kalau ini terima beres gitu kan Kak. Tapi Kak Janu masih semangat untuk melanjutkan kan? Semangat sekali Kak. Keren, apalagi keren. Di lingkup sekolah saya kan perlu banget ini gitu maksud saya. Nomor 3 Kak Janu. Nomor 3, apakah semua pihak yang terlibat sudah memahami dan berkomitmen terhadap rencana ini? Saya kemarin waktu paparan di Kombel semua setuju Kak dan berkomitmen untuk melaksanakan. Oke, keren banget Kak Janu. Saya sudah ngeliat tuh sampai teman-teman Kak Janu juga rekan-rekan Kak Janu ada yang ikut bicara gitu Kak Janu ya. Saking antusiasnya Kak Janu ya. Keren. Tapi ada yang nggak nyambung dikit kemarin, tapi mau ya udahlah, biarin aja lah. Nah itu tantangannya tuh Kak Janu ya. Keren Kak Janu. Saya berikan nomor 4, apakah ada fleksibilitas dalam rencana jika terjadi perubahan atau kendala yang tidak terduga? Ini ya pasti ada ya untuk fleksibilitas, karena kita nggak mungkin bisa pasti gitu juga Kak, dengan keadaan lingkungan sekolah kami yang sebenarnya kurang untuk ini gitu, memahami tentang PABS juga. Itu aja Kak, terima kasih. Ya keren Kak Janu, kita berikan applause dulu. Nah tadi Kak Janu sudah menjawab 4 pertanyaan pemantik atau pemandu Kakak. Nah sekarang Kakak memberikan umpan balik dari apa yang sudah dipaparkan Kak Janu. 2 orang aja Kakak. Siapa Kakak kira-kira? Silakan Kakak, 2 orang memberikan umpan balik terkait program yang sudah Kak Janu sampaikan tadi. Kira-kira programnya bagaimana, kemudian apakah bisa berbagi ke sekolah kakak lain gitu. Silakan Kakak. Atau Kak Janu nih yang nunjuk, kira-kira mau dikasih umpan balik dari siapa Kak Janu? Silakan tunjuk Kak Janu. Siapa aja Kak? Kak Janu yang nunjuk, Kak Janu yang nunjuk. Kalau saya yang nunjuk, nanti saya banyak ininya. Banyak hutangnya di akhirat nanti. Tunjuk-tunjuk orang mulu. Silakan Kak Janu. Coba Kak Akbar, minta refleksinya Kak Akbar. Tuh, pasti Kak Akbar nih. Kak Akbar soalnya mau nambahin biasanya. Teman salto ini Kak. Ya Kak, terima kasih atas waktunya. Terkait paparan yang sudah dipaparkan oleh Kak Janu, saya rasa sudah sangat baik ya. Tinggal kan penerapannya saja kan Kak Janu ya. Terus apakah itu tadi bisa berkelanjutan Kak nanti Kak untuk misalkan dicoba di semester depan gitu Kak? Kemarin saya sudah berbicara dengan wakil kepala sekolah dan kebetulan kemarin ikut di Kombel, akan dilanjutkan Kak. Akan dilanjutkan. Iya, kalau saya lihat keseluruhan sih sudah bagus karena ini juga programnya Kak Janu ini juga kan membentuk karakter peserta didik ya jadinya ya, untuk cinta lingkungan lah untuk di sekolah. Saya rasa sih secara keseluruhan sih udah bagus Kak. Terima kasih Kak, itu aja Kak. Terima kasih Kak Akbar.
Oke, keren Kak Akbar. Kita berikan aplaus dulu. Mau lagi, siapa lagi Kak Janu? Satu orang lagi Kak Janu. Tunjuk aja Kak Janu, satu orang lagi. Kamel, monggo. Kamel, silakan. Iya, mungkin kalau secara keseluruhan sih udah bagus ya Kak Janu ya. Mungkin kalau misalkan di balik ke atas Kak tadi Kak, ke atasin tadi mengenai programnya tadi apa? Mengenai apa tadi programnya? Oh iya, lebih pembiasaan hidup bersih dan sehat ya. Ya sih, mungkin bisa jadi apa namanya referensi juga biar bisa dilakukan di sini ya di tempat saya di SMP ya gitu. Tapi secara keseluruhan udah bagus sih Kak Janu gitu. Nanti coba kita terapkan juga di tingkat SMP Kak gitu. Makasih Kamel. Ya sama-sama Kak Janu, sukses selalu. Amin. Oke, cukup Kak Janu ya. Atau masih belum puas Kak Janunya? Sudah puas Kak. Oh, udah puas. Izin. Boleh ke atasin dulu nih Kak Janu nih. Saya mau lihat, soalnya kepotong nih lehernya. Saya mau lihat siapa tadi, Gang. Oh, pantes. Sesuai dengan judulnya Kak Janu nih. Jadi hidup bersih dan sehat, fotonya Kak Janu. Udah bersih, sehat lagi. Boleh di closing Kak Janu. Ya, makasih Kak. Oke, sudah Kak Janu ya. Sudah di closing tadi ya. Iya Kak. Oke, sekarang Kak Janu tunjuk nih siapa kira-kira yang mau melihat program siapa Kak Janu? Kak Akbar aja deh. Pasti Kak Akbar, silakan Kak Akbar. Enggak beres Janu nih. Oke, siap. Ya Kak. Saya screen beli Kak. Sudah terlihat Kakak? Sudah Kak Janu. Sudah Kak. Wah, keren ini, keren. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak atas waktunya, Kak Eka, terkait saya ingin memaparkan proyek praktik baik saya di sekolah saya terkait senam kebugaran jasmani serta kebersihan dan kerapian peserta didik dengan tema bangun jiwa dan raga. Ini berkolaborasi dengan guru kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian komunitas belajar saya ini adalah saya buat nama Kombel Cipuan PJOK. Kemudian ini siklusnya ada 4 tahapan. Yang pertama refleksi, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Kak Akbar, maaf Kak Akbar. Slide-nya masih nggak berpindah Kak Akbar. Bisa diulang lagi Kak Akbar. Sudah berpindah Kak? Belum, nge-freeze. Apa di kakak yang lain gimana? Nge-freeze nggak? Sama Kak? Iya, nge-freeze Kak Akbar. Coba kita ulang lagi Kak. Stop dulu. Ya. Kak Karis, gimana aman Kak Karis? Jepang gimana Jepang ini? Aduh. Kelihatan Kak? Ya, coba dipindah slide coba. Sudah pindah? Kelihatan? Wah tetap pindah nih. Pindah Kak. Bisa Dari luar pindah. Kak. Coba dari luar. Nah, ini keluar. Oke, udah. Sip. Lanjut Kak Akbar. Udah kelihatan nih Kak? Udah pindah ya Kak? Udah Kak. Udah Kak Akbar, udah. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan ya, terkait siklus komunitas belajar. Saya memberi nama Cipuan atau Cibubur 1 PJOK, yang siklusnya ada 4, refleksi awal, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Kemudian, di sini ada pendahuluannya. Dan ini latar belakangnya, saya membentuk ini berdasarkan
komunitas belajar dalam sekolah, sekelompok pendidik dan tenaga pendidikan dalam satu proses belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur. Ini latar belakangnya. Kemudian tujuannya ada 5 saya membuat. Yang pertama adalah membina anggota komunitas, yang kedua mengedukasi anggota komunitas, yang ketiga mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan melalui komunitas belajar, yang keempat mendorong anggota dengan mempromosikan atau mendemonstrasikan aktivitas pekerjaan, yang kelima adalah mendukung dengan merancang interaksi dan kolaborasi antara anggota komunitas. Ini adalah tujuannya. Kemudian manfaatnya, saya juga membuat 5 manfaat. Yang pertama adalah membangun dialog atau diskusi antarkan sejawat. Yang kedua, memberikan ruang bagi peserta didik untuk berkomunikasi dan berbagi informasi. Yang ketiga adalah membangun jejaring antara pendidik yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk berdiskusi. Yang keempat, membagikan pengetahuan yang ada untuk membantu anggota dalam meningkatkan praktik mereka. Dan yang terakhir adalah mendorong anggota komunitas untuk mengembangkan aksi nyata dengan hasil yang terukur. Ini adalah manfaatnya. Kemudian ini adalah visi dan misi sekolah kami yang tapi yang saya tekankan di poin huruf F, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, ini adalah program komunitas belajar CIP 1 PJOK. Ada program komunitas belajar PJOK. Yang kedua adalah jadwal program komunitas. Yang ketiga, daftar anggota komunitas belajar CIP 1 PJOK. Nah, ini programnya, program komunitas belajarnya. Yang pertama adalah merancang pembelajaran berbasis proyek untuk aktivitas PJOK secara kolaboratif dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar di sekolah. Yang kedua adalah mereview modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Komunitas belajar akan mengulas alur atau langkah-langkah yang diperlukan untuk penguatan profil pelajar Pancasila dengan proyek tema Bangun Jiwa Raga, yaitu dengan senam kebugaran jasmani serta kebersihan dan kerapian peserta didik. Yang ketiga, praktik baik. Yang keempat adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini jadwalnya komunitas belajar kami. Yang pertama di bulan ini, kita pembentukan dan penyusunan program komunitas belajar. Sasarannya adalah komunitas belajar, kita mensosialisasikan kepada peserta didik. Terus yang kedua, di pekan pertama setiap bulan, kita implementasikan senam kebugaran belajar. Kemudian ditambah dengan pemeriksaan kebersihan peserta didik dengan kita berkolaborasi dengan guru kelas, yaitu dengan memeriksa kuku peserta didik, ya, atau kita nanti potong kuku bersama dan kita praktik baik. Sasarannya adalah peserta didik, kemudian anggota komunitas belajar. Kemudian di pekan kedua di setiap bulannya itu sama, masih senam kebugaran jasmani pelajar. Cuma kita rubah, kalau tadi peserta didik potong kuku, sekarang kita mengingatkan kerapian rambut dan pakaian peserta didik. Dan siklusnya ini di pekan pertama ini nanti akan berpindah ke pekan ketiga. Sedangkan yang siklus pekan kedua nanti berpindah ke pekan keempat. Dan itu siklusnya berulang-ulang di setiap bulannya. Dan kesepakatan kami di sekolah kami, kegiatan ini kita akan laksanakan di bulan Januari atau tahun ajaran baru. Dengan catatan, potong kuku ini guru dan peserta didik memiliki kesepakatan bersama. Jika peserta didik tidak bersedia untuk dipotong kukunya, guru atau guru kelas hanya mengingatkan untuk memotong kuku siswa tersebut, atau kita suruh atau guru kelasnya itu berkolaborasi atau berkoordinasi dengan wali murid masing-masing untuk ditindaklanjuti di hari selanjutnya. Jadi diperiksa, setiap itu secara berkala diperiksa. Terus yang kedua, untuk kerapian diri dan potong rambut, guru hanya mengingatkan kepada peserta didik. Apabila muridnya itu rambutnya panjang, kemarin saya membuat guru tidak perlu menarik siswa atau memotong, tapi hanya mensosialisasikannya ke peserta didik agar mengingatkannya untuk dipotong. Kalau memang anak itu masih belum dipotong juga, bisa berkoordinasi dengan orang tua muridnya. Karena untuk menjaga kerapian dan karena di sekolah dasar ini kalau masalah rambut ini kan kita khawatir nantinya anak-anak itu
saya sering menemukan ya banyak kutu rambut. Nah, itu yang saya khawatirkan untuk kebersihan diri mereka. Dan ini adalah contoh senam kebugaran jasmaninya. Ini senam SKJ pelajar dengan hitungan. Dan ini durasinya sekitar 6 menit yang terdiri pemanasan, kemudian ada inti, kemudian dan yang terakhir adalah pendinginan. Nah, ini contohnya saja Bapak Ibu kakak-kakak semua. Dan ini contoh praktik pemeriksaan kebersihan kuku. Kita periksa kuku mereka satu persatu. Kalau memang dia tidak panjang ya sudah kita sudah lewat. Tapi kalau panjang, nanti kita tanya peserta didik itu apakah bersedia. Nah, ini contohnya. Ini salah satu peserta yang bersedia. Kemudian, nah kita mengingatkan juga nih kerapian rambut. Kita ingatkan, nah ini rambutnya panjang. Nah, ini juga kerapian peserta didik yang lain untuk merapikan untuk kerapian mereka. Oke, terus kemudian ini adalah daftar anggota komunitas belajar Cibubur 1 PJOK. Ini berdasarkan SK Kepala Sekolah yang sudah diterbitkan. Jadi intinya kalau di sekolah kami itu seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu merupakan suatu bagian dari komunitas belajar kita. Dan penggeraknya ya saya sendiri untuk sebagai komunitas belajar ini. Kemudian penutup, ini penutupnya. Yang pertama adalah komunitas belajar adalah wadah yang sangat berharga untuk berkolaborasi dan pertukaran gagasan. Kemudian yang kedua, komunitas belajar ini adalah evaluasi berkala akan menjadi kunci dalam menilai dampak program ini terhadap kualitas pembelajaran. Yang ketiga, ide-ide inovatif dan perubahan yang diperlukan dalam pembelajaran. Yang terakhir, tetaplah termotivasi oleh tujuan kita memberikan pendidikan yang lebih baik bagi peserta didik. Kita akan mencapai perubahan yang kita inginkan dalam dunia pendidikan. Nah, ini adalah terima kasih dan ini lampirannya hasil notulen seminar kami yang kemarin sudah dilaksanakan di hari Selasa di tanggal 12 November 2024 dan ini berbarengan dengan rapat kedinasan waktu di sekolah kami. Dan yang terakhir ini adalah lampiran daftar peserta didiknya yang sebelah yang di tengah itu Ibu Kepala Sekolah dan ini adalah rekan-rekan guru yang ada di sekolah kami. Mungkin itu aja paparan dari kami, Kak. Kakak-kakak semua, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Oke, Kak Akbar, terima kasih banyak. Kita berikan applause dulu nih Kakak buat Kak Akbar. Oke, Kak Akbar. Kak Akbar bisa menjawab keempat pertanyaan pemandu Kak Akbar yang tadi ada di kolom chat. Silakan Kak Akbar. Ya, terkait satu, apakah rencana tindak lanjut sudah jelas dan spesifik? Bagi saya ini sudah sangat jelas, sudah spesifik. Kemarin saya sudah paparkan secara jelas dan teman-teman di sekolah kami dan anggota semuanya sudah mengerti dan paham, dan ini akan kami laksanakan di bulan Januari 2025 di tahun ajaran baru. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan guru kelas 1 sampai guru kelas 6 sudah memulai, nanti progresnya pasti nanti akan saya tanya apakah sudah dimulai atau tidak. Nanti mungkin catatannya mungkin nanti saya akan tanyakan ya Kak. Terus yang kedua, apakah rencana tindak lanjut realistis dan dapat dicapai dalam waktu yang ditentukan? Saya rasa ini sangat realistis karena langsung berdampak langsung kepada seluruh peserta didik yang ada di sekolah kami. Jadi terkait di sekolah dasar ini kebersihan dan kerapian ini harus kita jaga ya, karena ini pembentukan karakter juga nih dari untuk anak-anak untuk kebersihan diri sendiri. Terus kemudian yang ketiga, apakah semua pihak yang terlibat sudah memahami dan berkomitmen terhadap rencana ini? Kemarin saya tanya pada seluruh anggota, apakah Bapak Ibu sudah siap berkomitmen? Mereka menjawab siap, nanti kita bisa mengkondisikan semuanya.
di kelasnya masing-masing. Jadi saya tinggal memantau saja dan meminta hasil progres dari guru kelasnya masing-masing. Kemudian yang keempat, apakah ada fleksibilitas dalam rencana ini jika terjadi perubahan atau kendala yang tidak terduga? Pastinya ada ya, tapi nanti tetap kita pantau oleh ketua komunitas belajar. Nanti kita cek nih apakah ada perubahan atau tidak. Tapi biasanya kalau di sekolah kami kita ada pembiasaan rutin sebelum setiap harinya, di setiap paginya tuh ada apel pagi. Jadi nanti kita bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Mungkin itu aja Kak jawaban dari saya. Terima kasih kakak-kakak semua. Oke, terima kasih Kak Akbar. Kak Akbar, bisa masih remote. Oke, terima kasih Kak Akbar untuk paparannya. Satu orang aja Kak Akbar, tunjuk satu orang untuk memberikan umpan balik Kak Akbar. Kak Akbar mau tunjuk siapa? Siapa Kak yang bersedia? Kak Akbar tunjuk aja, Kak Akbar tunjuk. Oh, tuh Kambar tuh. Oh, Kambar. Nah, pasti kalau ada Kak Akbar, selalu ada Kak Ambar. Silakan Kambar. Kambar. Ya Kak, terima kasih Kak Eka atas waktunya. Mohon maaf Kak Akbar. Mau tanya dulu tuh yang program di atas tuh coba programnya Kak Akbar dinaikin dong. Saya mau lihat. Yang mana Kak? Yang program-program. Ini Kak. Kuning. Oh, nggak kelihatan ya. Bukan. Terus. Ya udah, saya ingatnya saya aja deh. Ya. Kak Akbar sudah bagus sekali. Ya, ini ya betul-betul jadwal program Kak jadwal program. Ini. Jadwal program. Ya siap. Ya itu Kak. Oke. Sudah bagus sekali Kak Akbar. Hal ini salah satunya adalah kegiatan yang sudah saya lakukan sebenarnya Kak Akbar. Tapi saya mau tanya nih Kak Akbar. Siapa? Untuk kegiatan senam kebugaran jasmaninya ini dilakukan akan dilakukan itu berarti setiap minggu atau di dalam pembelajaran tuh Kak Akbar? Setiap minggunya Kak. Kalau di sekolah kami itu ada pembiasaan di setiap hari Selasa pagi. Oh ya siap. Ya. Baik. Apa yang sudah Kak Akbar lakukan, yang akan Kak Akbar lakukan ini sudah cukup baik. Tapi saya hanya ini mungkin perbedaan ya dengan saya. Kalau saya itu sudah ada di sana untuk pembiasaan di hari Kamis senam kebugaran jasmaninya. Nah, setiap minggunya pun karena kebetulan saya adiwiyata, jadi minggu pertama itu kita amir. Amir itu adalah air minum putih Kak Akbar. Jadi mereka membuat tumbler. Minggu kedua gemari. Gemar makan ikan kalau saya. Kemudian yang ketiga adalah sikat gigi bersama. Minggu keempat cuci tangan bersama. Yang kelima korpe kerja bakti dengan semua guru yang ada dan siswa yang ada saat itu setelah melakukan kegiatan ini. Ini Kak Akbar juga sangat baik, saya rasa. Kemudian yang saya tanyakan sekali lagi Kak Akbar, di situ Kak Akbar memberikan contoh untuk gerakan senamnya melalui video ya Kak Akbar ya? Iya Kak. Ya. Nah, untuk menjadi tutornya itu biasanya Kak Akbar dengan siapa yang dilaksanakan di depan itu Kak Akbar? Biasanya saya dengan ada beberapa anggota peserta didik kelas 5 dan 6 kita ada grup tersendiri Kak. Jadi nanti kita tunjuk nih yang sebagai contoh termasuk saya di depan, nanti kita ada timnya Kak jadinya Kak gitu Kak. Instruktur ya Kak Akbar ya? Ya, instrukturnya ya. Ya, siap. Kemudian senam yang Kak Akbar berikan itu kepada setiap minggunya itu apakah senamnya hanya itu saja atau bervariasi Kak Akbar? Dari mulai kita bervariasi, jadi nggak hanya senam kebugaran jasmani pelajar aja, tapi kita bervariasi Kak. Jadi untuk agar anak-anak tidak bosan, jadi kita variasi. Tapi intinya kita di awal kegiatan kita biasanya menampilkan senam kebugaran jasmani pelajar ini kan. Ya. Dan durasinya kalau kami di sekolah kami itu durasinya dari pihak sekolah itu dikasih waktu 1 jam pelajaran atau 35 menit.
untuk melakukan senam bersama. Oh, 30 menit. Oh iya. Ya, Kak. Ya, ya. Kalau saya itu kalau Kak Akbar dimulai dari jam berapa tuh Kak Akbar? 6.30 Kak sampai 7.05. Sampai 7.05. Pagi-pagi. Iya. Nah, pertanyaannya kalau hujan gimana nih Kak Akbar nih? Nah, kalau hujan biasanya nanti kita kasih video nih ke grup kelas biasanya. Kita kasih nih Bapak Ibu guru di grup sekolah kami biasanya kita kasih video. Nanti tinggal menyesuaikan di kelasnya masing-masing saja Kak. Itu aja Kak. Ya, siap. Berarti sudah disiapkan ya Kak ya, karena keadaan yang seperti itu sudah disiapkan. Ya itu Kak Akbar sudah baik sekali, sangat lengkap semuanya ada di Kak Akbar semua nih, kakak-kakak nih. Ya, saya juga belajar dari kakak nih. Terima kasih Kak Akbar sudah memberikan inspirasi juga buat kita dan buat teman-teman semua. Ya, Kak, saya bagus sekali Kak Akbar, itu aja yang bisa saya sampaikan dan saya kasihkan masukan dan saran serta saya mengambil ilmu yang dari kakak-kakak semua nih. Mantap. Terima kasih Kak Akbar masukannya. Ya, siap. Ya. Jadi Kak Eka yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Ambar dan Kak Akbar. 2A nih kalau sudah diskusi 1 hari aja kurang Kakak. Kalau Kak Akbar sama Kak Ambar sudah diskusi itu. Menarik Kakak. Nanti kita berikan waktu khusus untuk Kak Akbar dan Kak Ambar full 24 jam berdiskusi Kakak. Kayak keren banget Kak Akbar. Nanti di akhir kita berikan kesimpulan Kakak ya. Sekarang kita lanjut satu lagi nih. Lanjut lagi Kak Akbar. Kak Akbar kira-kira mau nunjuk siapa? Jangan Kak Ambar dulu ya. Soalnya tadi udah panjang tuh diskusinya sama Kak Ambar nih. Siapa nih ya? Aduh. Kakak-kakak yang bersedia langsung tunjuk tangan aja deh. Nggak enak ini. Bapak, Kangga, gimana Kangga? Siapa Kangga nih? Tuh Kangga siap tuh angkat tangan. Siap Kangga. Silakan Kangga tuh. Udah senyum-senyum soalnya udah siap kayaknya tuh. Siap ya Kangga ya. Antara siap gak siap sih sebenarnya ya. Jadi gimana mulainya? Ini menarik nih kakak nih, menarik nih. Ini Supermi nih judul programnya Supermi nih. Oke, sebelum sambil saya share aja lah ya dulu ya. Present now. Sebentar. Mana sih ya? Sebentar. Ada sebentar. Martabak dulu Kangga biar semangat. Martabak dulu. Baru setengah perjalanan nih. Setengah perjalanan. Hati-hati. Ya. Jangan lupa tuh kirim fotonya martabak ke grup. Mana ini ya? Set. Kok tidak ada ya? Coba PPT pelan-pelan, saya. Oh, oke. Laptop satunya kan. Ini hilang PPT saya ya? Kok nggak bisa dibuka ya? Coba didoain dulu Kak enggak? Ya, sebentar. Hap. Nggak mau dia, nggak ada nih ya. Saya nge-share set. Tuh. Yang di mana? Tuh, nggak ada. Buka dulu di komen. Saya lagi ditemani sama Mamah kayaknya nih. Iya. Saya lagi minta petunjuk beliau. Iya. Biar semangat ya Kak. Iya, salah. Keluar sih, udah kelihatan tuh. Belum. Salah. Pantesan dari tadi Kak Angga mereka aja ngantuk apa-apa, saya pikir. Sebentar. Karena lagi ditemenin Mamah ternyata. Malu. Padahal udah saya tutup kameranya gitu. Mamahnya mana? In frame dong, Mama. Mama disuruh in frame dong. Jangan. Oh, jangan ya, nggak boleh nggak ya. mau dia ya. PPT-nya nggak mau muncul dia. Kenapa ini?
Sebentar. Coba kirim ke Kak Akbar, kalau nggak Kak Amel nanti dibantu share screen. Kalau saya angkat tangan nih laptop saya untuk share screen berat. Ya. Sebentar, saya coba ini lah. Tenang aja, Kak Kelvin masih nungguin, pokoknya sampai subuh ditungguin sama Kak Kelvin. Sudah nampakkah? Nampakkah? Ya. Kelihatan. Awas, jangan salah buka nih. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini baru kelihatan tampilan laptop Kangga aja nih. Hah? Iya kah? PPT-nya filenya belum kelihatan, belum ada. Foldernya Kak. Folder doang itu. Foldernya. Belum Baru kelihatan. folder aja Kangga. Belum ada. Sebentar. Awas jangan salah klik. Emang ada apa isinya? Gak ada apa-apa. Ini kelihatan nggak? Ya, kelihatan Kak. Sudah kelihatan ya? PPT-nya yang belum kelihatan nih. PPT-nya belum kelihatan. Ini? Baru folder. Foldernya aja baru kelihatan nih, Kak. Oh, kok nggak kelihatan ya? Buka dulu, Kak. Klik. Ini kirim nggak? Sini kirim aja biar aku yang share. Kayaknya salah buka nih Kak Janu. Kangga salah buka nih kayaknya. Kayaknya grogi, mentang-mentang ada maminya grogi nih. Kak Andi aja lagi di jalan sampai salah Kamel ya. Ke Kamel ya, saya kirim ya. Iya, ini nanti aku bantu sharing. Coba Kangga ice breaking dulu sambil nunggu Kamel nih. Aduh. Ice breaking. Sebentar. Ini lagi, ini dia. Set. Bagikan ke Kak Amel. Itu Kak Kelvin jagoannya, Kak Kelvin. Udah sembuh belum? Ya Kak, ini yang pertama. Wih, keren. Tom Haye atau Orat Mangun nih? Orat Mangun ini. Orat Mangun ini. Wah Haji. Ini udah saya kirim ke grup tapi masih. Awas nanti direkrut sama Kak Karis nih, diambil nih. Mencari bakat Kak Karis. Oke. Kak Karis nggak ada suaranya, Kak Karis ini. Udah Kamel. Ya, ini diam aja Kak Karis nih. Di grup. Kak Karis. Tunggu sebentar Diam dulu aja, lagi Kak Karis. dulu ya. Bisa Kak Amel? Bisa, tunggu aku lagi buka dulu. Bentar. Maaf ya. Nggak apa-apa. Masih minta maaf mulu kayak poin dun. Ya, habis dah waktunya ya Mas saya kali ya. Ya. Saya selesaikan aja wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Enggak, ininya nggak bisa dibuka PowerPoint-nya. Tuh kan, nggak bisa dibuka PowerPoint-nya. Nggak bisa. Waduh. Oke, lanjut Kamel aja deh. Sebentar. Kamel lanjut. Tapi sebelum itu nih Kak, mau ngasih ini boleh nggak Kak? Ya, ngasih apa bebas Kak enggak. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi yang untuk RTL ini yang saya kira itu membuat satu produk sesuatu kegiatan lah gitu ya kan ya. Tapi kalau yang Kak Akbar sampaikan, sebenarnya saya sudah melakukan itu udah pembiasaan saya udah dari sejak lama gitu ya, senam, terus potong kuku, terusnya potong rambut gitu. Itu tuh saya sudah sebelum saya pas mau masuk ke sekolah itu sudah terlaksana gitu, udah lama gitu ya kan. Udah jadi pembiasaan kita di sekolah kayak gitu ya kan. Kalau yang saya kira kemarin kalau seandainya bisa slide saya ini kan ya gitu ya kan. Ini saya bikin. Ini bukan. Udah itu udah ya sih. Iya, sebelum saya ke slide saya lah ini ya, sebelum ke slide saya gitu ya.
Itu udah saya lakukan. Ini seru ini seru kayaknya. Lanjut Kak, nggak seru ini. Itu udah saya lakukan gitu kayak saya kira saya pengen buat program gitu ya kan, acara atau apa gitu ya kan. Itu gitu loh. Jadi ya mungkin saya yang salah tangkap gitu ya kan. Ya mohon maaf aja nih. Karena kalau saya ngeliat punyanya Kak Akbar, Masya Allah keren banget, cakep banget gitu. Tapi itu udah saya lakukan sebelumnya gitu ya. Tapi paparannya bagus banget gitu ya kan. Mungkin Kak Akbar ini nanti salah satu calon terkuat untuk jadi ketua KKGO berikutnya nih kayaknya. Gak usah lebay. Amin. Ada Kak Karis itu, gak usah lebay. Ya mungkin berdua kita adu ya nanti. Gak usah. Ya gitu. Oke, saya lanjut ke paparan saya. Mohon maaf sebelumnya ya, sebelum di cerca. Saya mohon maaf dulu, ini tanggapan pikiran saya aja gitu ya kan ya. Oke. Saya akan melakukan saya jujur belum ada kombel di sekolah saya gitu ya kan. Belum ada kombel sama sekali di sekolah saya gitu. Ya mungkin ini kalau kata teman saya melakukan aksi baik gitu ya kan, tapi saya juga nggak begitu paham juga ya, sebelum begitu paham. Jadi di sini ada penguatan profil Pancasila kayak P5 gitu ya kan, melalui permen tradisional Gobak Sodor. Itu pembelajarannya Sport Education Model atau SEM. Temanya membangun jiwa raga sama dengan Kak Akbar kayak tadi ya, di SDN Susukan 06 pagi. Boleh Kamel berikutnya? Kamel? Iya udah. Ini udah jalan, belum jalan? Nggak jalan di sini, nggak kelihatan jalan. Yang lainnya kelihatan nggak? Belum pindah Kak. Nge-freeze Kamel. Lalu. Lanjut lagi tuh tadi Kak Angga sama Kak Akbar udah gimana tuh? Udah puas belum tuh? Enggak. Ini aja. saya dari kemarin nggak ada something problem dengan yang lain gitu, sama Katorik juga nggak ada, KK-nya aja yang kayak gituin gitu. Emang KK kompor nih. Nanti kita kasih kesempatan Kak Akbar untuk menanggapi. Kak Akbar ya. Siap. Tenang aja Kak Akbar, tenang Kak Akbar, tenang. Kalem. Ini udah belum? Belum. Nih? Belum. Serius nih belum? Tanya aja KK belum KK ya? Belum Kamel. Belum Kamel. Kak Angga kan kemarin udah bikin kombel tuh di Ciracas sama Kak Akbar. Gak usah lebay. Itu kita lagi ngomongin Kak Karis jadi ketua KKGU juga. Nah, kan? Tuh cakep baru tuh. Saya dijorokin dah. Ini udah belum? Udah. Coba slide berikutnya Kak. Udah. Ya, belum. Nah? Enggak, belum. Kayaknya emang nggak diizinin Kak Eka, saya nih Kak Eka. Udah ini aja, seingatnya Kak Angga aja. Oke, seingat saya. Paparan Kak Angga yang Kak Angga buat. Oke, terusnya saya sebentar, saya melalui handphone aja sebentar. Yang saya ingat aja ya. Oh, nggak bisa sih. Udah Kak, di itu aja gitu tuh. Kak Akbar lagi ngasah sesuatu nih Kak Angga. Bisa golok ya. Oke, akhirnya saya mencoba, kata Kak Eka kemarin itu buat kombel Kak Angga gini-gini gitu ya kan. Akhirnya saya buat kombel. Nama kombel saya itu Supermi. Supermi. Jadi Susukan 06 berprestasi, mandiri dan beriman gitu. Dan kalau lihat videonya ya gitu dah. Terusnya kombel, saya menjelaskan kombel itu apa gitu sama teman sejawat dan kepala sekolah ada saat itu. Di situ kebetulan saya lagi ada apa sih namanya ya? Oh ya, pelatihan numerasi. Saat itu ada pelatihan numerasi karena di sekolah saya itu numerasinya masih kuning gitu ya kan. Jadi ada di pelatihan numerasi gitu untuk meningkatkan
raport sekolah itu gitu ya kan. Akhirnya saya jelaskan lah tuh ya kan Kombel itu apa gitu ya kan. Terus saya pengen mengadakan suatu acara nanti akhir semester di P5 itu menggunakan mode pembelajaran SEM tentang Gobak Sodor gitu. Nah, pesertanya fase A, fase B, fase C, kelas 1 sebagai ininya aja ya, garis besarnya aja ya. Kelas 1 itu sebagai sponsornya, supporter gitu ya kan. Kelas 3 fase B-nya 3 4 itu kita jadikan beberapa kita ambil untuk jadi pelaksananya, dan kelas fase C itu 5 6 itu menjadi pesertanya gitu untuk Gobak Sodor gitu ya kan. Nah, saya jelaskanlah rencana saya gitu di rapat itu gitu ya kan. Total waktunya tuh 1 semester, terusnya gotong royong dan mandiri. Dimensi profil Pancasila itu gotong royong dan mandiri. Elemen dan sub-elemennya, elemen akhlak kepada manusia, terusnya elemen mengenal dan menghargai budaya gitu. Sub-elemennya mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya dan prakarya. Tujuan pembelajarannya gitu ya kan, saya jelaskan melalui penerapan SEM dalam permainan tradisional Gobak Sodor, peserta didik diharapkan dapat tumbuh menjadi individu yang memiliki kompetensi sosial yang kuat, keterampilan fisik yang baik, serta nilai-nilai luhur yang akan bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat sekitarnya gitu. Pembagian perannya tadi sudah saya jelaskan. Terusnya asetnya nih ya, asetnya sumber daya manusia, SDM-nya tuh guru PJOK, guru kelas, ya kan, dan tenaga kependidikan gitu. Sarana dan prasarananya lapangan olahraga, peralatan olahraga, ruang kelas, perpustakaan, itu. Terusnya lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan sekolah, budaya sekolah. Sekolah memiliki budaya yang mendukung aktivitas fisik dan permainan tradisional. Alhamdulillah punya lapangan yang cukup luas. Gitu ya. Kemitraan kerjasama dengan komunitas sekitar, lembaga olahraga atau organisasi masyarakat dalam memperkaya kegiatan P5. Kemitraan ini telah pernah terlaksana sebelum saya mau bikin event ini atau bikin SEM ini. Untuk kegiatan berikutnya itu banyak itu yang sudah ada di video. Kalau Kak Ika memperhatikannya, ada dari orang tua murid itu memberikan kayak dia sebagai sponsor gitu ya kan. Banyak yang dia berikan terhadap sekolah gitu, termasuk hadiah dan sebagainya. Terus kurikulum, yang keempat kurikulum muatan lokal. Kurikulum muatan lokal dapat diintegrasi dengan tema P5 ini melalui mata pelajaran PJOK. Proyek pelajaran kegiatan P5 ini dapat dirancang sebagai proyek belajar yang melibatkan berbagai mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, matematika, PKN, IPAS, dan PAI. Yang sebelumnya ini sudah saya sampaikan ya, hampir mirip. Komunitas sekolah, peserta didik, terus orang tua, dan komite sekolah. Nah, di bawahnya ini, jadi kesimpulannya permainan tradisional seperti Gobak Sodor ini memiliki potensi yang sangat besar untuk membentuk karakter dan kompetisi peserta didik. Kami berharap proyek ini dapat menginspirasi sekolah-sekolah lain untuk melaksanakan kegiatan serupa. Padahal sekolah saya juga baru mau mulai sekolah-sekolah lain. Oke, itu aja sih Kak ya. Terima kasih. Mohon koreksinya kalau yang maaf nggak bisa nyampilkan PPT-nya, mohon koreksinya. Boleh siapa aja. Ya, oke, Kak Angga, sebelum ke situ, Kak Angga jawab pertanyaan pemandu dulu. Oke, yang ada di kolom chat. Siap. 1-4 itu. Oke. Apakah rencana tindak lanjut sudah jelas dan spesifik? Sudah sangat jelas dan spesifik gitu ya kan. Kita kan langsung mengarah ke tujuannya, ke proyeknya apa gitu Kak. Itu sih ya yang pertama. Yang kedua, apakah rencana tindak lanjut realistis dan dapat dicapai dalam batas waktu yang ditentukan? Insya Allah dalam 1 semester itu cukup waktu yang panjang dan insya Allah bisa pastinya dilakukannya. Yang ketiga, apakah semua pihak yang terlibat sudah memahami dan berkomitmen terhadap rencana ini? Insya Allah dia guru-guru kelas yang lain itu dan peserta didik gitu ya kan bisa memahami dan berkomitmen terhadap rencana yang saya jabarkan tadi gitu. Yang keempat, apakah ada fleksibilitas dalam rencana jika terjadi perubahan dan kendala yang tidak terduga? Sangat bisa banget berubah atau perubahan perencanaan itu bukan hal yang
janggal gitu. Itu hal yang udah biasa gitu, dalam perencanaan itu pasti sudah ada perubahan-perubahan, kendala-kendala teknis yang akan terjadi nanti ke depannya. Itu aja sih Kak, terima kasih Kak. Oke, keren Kak Angga. Kita bikin applause dulu nih buat Kak Angga, teman-teman. Oke, terima kasih Kak Angga. Tadi Kak Angga colek-colek programnya Kak Akbar. Kak Akbar ada yang mau ditanggapi nggak Kak Akbar? Silakan Kak Akbar. Ampun Iya. senior. Ya Kak, Seru, terima seru, kasih. seru. Terima kasih Kak atas waktunya. Mungkin sebenarnya sudah terlaksana ya Kak di sekolah Kak Angga juga. Mungkin cuma tadi catatan saya tinggal berkolaborasi aja Kak sama rekan sejawat. Jadi tinggal implementasi di lapangannya aja. Kakak-kakak bagaimana menerapkannya aja tuh yang tadi tentang permainan gobak sodor. Tinggal kita minta kerjasamanya aja tuh untuk membantu. Karena kalau mengerahkan semua peserta didik kan mau tidak mau kan kita harus mendampinginya Kak. Jadi kan keamanan dan kenyamanan anak-anak itu kan prioritas utama kita. Tetap ya tetap itu harus diperhatikan juga Kak. Tujuannya dari kegiatan itu memang gobak sodor ya tadi ya. Sudah permainan tradisional sudah bagus, melestarikan kebudayaan bangsa. Tapi tetap Kak Angga berkolaborasi Kak dengan guru kelasnya masing-masing karena mereka yang memantau langsung kalau di sekolah dasar. Mungkin itu aja Kak tanggapannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Akbar. Udah puas Kak Akbar ya. Nanti kalau belum puas dilanjut lagi di sesi yang lain. Sama Kak Angga ya Kak Akbar ya. Baik Kakak, kalau tadi apa yang disampaikan Kak Angga, kegiatan sudah pernah berjalan. Yang paling sulit itu mempertahankan ya kakak-kakak semua ya. Bagaimana program atau kegiatan yang kakak-kakak buat itu dapat menjadi kebiasaan di sekolah kakak-kakak semua. Jadi kalau kata orang dulu jangan anget-anget, anget-anget apa kakak? Nah kakak-kakak sendiri, tinggal kakak-kakak terusin sendiri ya. Kalau kata orang dulu, orang zaman dulu tuh jangan anget-anget. Nah itulah panjangannya kakak ya. Jadi program yang kakak buat tujuannya, ukurannya jelas, dan pasti akuntabel kakak ya, dapat dipertanggungjawabkan. Baik, itu aja kakak ya. Satu lagi nih kakak, saya mau lihat Kak Amel nih, karena saya ngeliat videonya Kak Amel tertarik sekali, pengen melihat sampai akhir itu. Nah, saya mau dengar langsung nih. Kak Amel, silakan Kak Amel. Terakhir nih kakak ya. Baik, terima kasih Kak. Itu jujurnya videonya nggak full, kenapa? Karena memorinya habis, cuma 20 menit habis. Makanya nggak sampai penuh. Tapi keren kok. Keren Kak Amel, cuma Kak Amel yang sewa operator langsung Kak Amel doang tuh. Siswa ya disuruh operator. Iya, udah tolong. Keren. Lanjut Kak Amel. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa namanya program yang saya jalankan itu hampir sama seperti dengan Kak Angga, gitu ya. Jadi terkait dengan permen tradisional. Dalam kebetulan saya itu apa namanya mengadakan proyek ini pas kebetulan berbarengan dengan proyek P5. P5 dengan tema bangunlah jiwa raganya. Makanya saya membuat program ini seperti itu. Dengan topiknya yaitu sehat jasmani dan rohani dengan permainan tradisional gobak sodor dan lompat karet gitu. Ini makanya jujur aja semuanya antusias ya, cuman ya masih banyak kendalanya juga sih yang terkait kemarin karena masih ada guru juga yang apalagi kalau di SMP kan gurunya banyak ya Kak. Jadi apa namanya masih harus benar-benar melakukan pendekatan secara personal. Maksudnya mau apa nih penyampaiannya seperti itu. Mungkin saya izin share dulu deh ininya PPT-nya sebentar. Salah. Bentar Kak.
Masih semangat kakak? Semangat kan ya? Masih semangat kakak ya. Tetap semangat kakak. Dikit lagi pokoknya kakak ya. Malam ini malam terakhir untuk kita kakak ya. Kalau nggak boleh ngomong gitu, malam terakhir untuk kita, ngaco aja. Ya di room ini, di room Kak Amel, di room. Oh benar nih, tinggal sekalian ini doang, nggak ada lagi. Iya, kan masih ada siang tapi nanti jangan malam lagi lah. Aku mau malam lagi. Oh jangan. Baik, ini temanya pembelajaran berbasis P5, memulai jiwa raganya, sehat jasmani dan rohani dengan permainan tradisional gobak sodor dan lompat karet. Gitu. Nah ini biasa dengan menggunakan SEM. Jadi rencananya sayang banget teman dikasih waktu cuma 5 hari, 1 minggu, hanya 1 minggu dikasih waktu kesempatan untuk melaksanakan proyek ini. Makanya udah dilaksanakan dengan SEM aja, yaitu permainan tradisional gobak sodor dan lompat karet. Dan saya menyampaikan ini ada guru yang masih mendetail, mereka mau menampilkan penampilan permainan tradisional. Ternyata pas tim project ini kan ada 5 orang kebetulan kan. Nah, saya sebagai guru PJOK, terus guru matematika, terus guru IPS, guru BK, dan satu lagi guru matematika. Jadi 2 guru matematika, 1 PJOK, 1 lagi guru IPS. Yang sangat yang intinya yang nyambung omongannya dan sama persepsinya, yaitu sama guru PS. Kebetulan guru PS ini bapak-bapak terkait kegiatan ini. Memang harus harus dilombakan biar lebih seru. Kalau tampilan doang nanti gimana? Nah, itu. Jadi itu hambatannya seperti itu, kendala seperti itu. Makanya pas kemarin kita ngobrol bareng, duduk bareng, diperjelas lagi, ujung-ujungnya apa yang dari awal saya sudah sampaikan, ternyata ujung-ujungnya ya memang harus dilombakan, seperti itu. Nah, ini latar belakangnya komunitas belajar di sekolah saya sudah ada, itu pun dibuat karena teman saya melakukan praktik baik ya, praktik baik lah gitu, karena dia guru penggerak yang harus melakukan program praktik baik kepada teman-teman sejawat di sekolah. Itu makanya baru ada lagi nih saya ngobrol dengan dengan wakil kurikulum, Bu, saya begini. Nah, rencananya juga saya mau menyampaikan rencana terkait ujian praktek tuh kayak Kak. Di sini ada ujian praktek ya. Saya saya mengajukan rencana begini. Oh itu bagus tuh Bu Amel, tapi nanti ininya gimana? Nah teman-temannya lagi tuh yang masih bisa, saya juga udah ngobrol sama guru bahasa Indonesia, gimana Pak kalau misalnya kita mau collab nih, saya PJOK-nya Bapak bikin bahasa Indonesia pakai ini gitu kan. Nanti kita bicarakan dulu deh gitu. Nah itu tuh kendalanya. Nah ini seperti biasa. Nah, kalau misalkan latar belakang proyek ini, ya karena memang anak-anak zaman sekarang memang sudah asyik dengan gadget tanpa peduli lingkungan sekitar, kondisi sosial sekitar tuh sudah benar-benar udah nggak inilah pokoknya, sudah nggak peduli lagi dengan sekitarnya. Seperti itu, makanya kenapa diambillah program ini atau proyek ini. Nah, ini suara pilihan kepemilikan peserta didik yang dikembangkan, yang mendengarkan ide dan aspirasi peserta didik mengenai apa yang mereka inginkan dalam kegiatan pembelajaran PJOK, dan melakukan diskusi tentang kegiatan P5 yang akan dilakukan dengan topik sehat jasmani dan rohani dengan permainan tradisional. Dan yang ketiga itu peserta didik memilih dan menentukan peran dan strategi yang akan digunakan dalam kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama peserta didik. Nah, aset yang dimiliki di sekolah, modal manusia, ada kepala sekolah, guru kompeten, dan kualifikasi akademik yang sesuai, dan juga peserta didik yang berprestasi. Yang kedua, modal agama, biasa seperti kegiatan keagamaan yang biasa dilakukan setiap hari Jumat. Terus modal fisik dan lingkungan, adanya fasilitas atau sarana dan prasarana olahraga yang memadai, seperti lapangan olahraga yang nyaman, lingkungan yang asri. Modal yang keempat itu modal sosial, aktif di MGMP, juga bersinergi dengan instansi sekitar sebagai polsek, puskesmas, kantor kecamatan, dan setempat. Modal yang kelima yaitu modal politik,
pencapaian kepala sekolah dalam mendukung program sekolah, dan yang terakhir adalah aset finansial dalam penggunaan dana BOS atau BOP. Nah, ini tujuan pembelajaran P5 ini, tujuan utamanya adalah untuk menghidupkan kembali minat terhadap permainan tradisional di kalangan anak-anak dan remaja, khususnya di kalangan SMP 20, dengan harapan dapat memperkaya pengalaman bermain peserta didik dan memperkuat nilai-nilai kebudayaan lokal. Selain itu juga proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara aktivitas digital dan fisik guna mendukung perkembangan jiwa dan raga seimbang. Kalau saya jujur aja, saya kelas 9 ini baru perdana pertama kali melakukan atau masuk dalam kurikulum merdeka. Kalau kelas 7-8 sudah, nah saya baru pertama kali melakukan namanya masuk menggunakan kurikulum merdeka. Makanya kalau lihat sebelumnya anak-anak itu disisipkan materi mengenai permainan tradisional itu yang biasa adalah bentengan, itu sudah biasa. Makanya kenapa diambilnya adalah gobak sodor dan lompat karet. Kalau nggak salah lompat karet itu adalah salah satu modifikasi dari cabang olahraga atletik dalam nomor lompat tinggi. Seperti itu. Nah, tujuan dari pembelajaran itu sendiri dalam proyek ini yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi dan memahami pentingnya keseimbangan antara kesehatan fisik dan kesehatan mental emosional pada usia remaja. Dan yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi dan memahami cara mengukur indeks massa tubuh. Yang berikutnya, peserta didik dapat mengidentifikasi dan memahami mengenai gizi seimbang untuk usia remaja. Berikutnya, mengidentifikasi dan memahami administrasi olahraga pertandingan. Yang terakhir adalah mengidentifikasi dan mempraktekkan permainan tradisional lompat karet dan gobak sodor. Nah, dimensi profil pelajar Pancasilanya yang diambil adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua bergotong royong, dan ketiga adalah kreatif. Nah, ini capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuannya. Yang pertama, langkah-langkah aksi. Berdiskusi dan komunikasi dengan tim proyek terkait kegiatan P5 yang akan dilaksanakan. Menyamakan persepsi terkait implementasi kegiatan P5 bersama guru dan fasilitator. Berikutnya, mengimplementasikan program, adanya evaluasi, refleksi, dan umpan balik. Nah, capaian dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, capaian dan hasil yang diharapkan yaitu capaian pembelajaran berbasis proyek ini adalah peserta didik mampu bekerja sama dengan tim dalam kegiatan P5 dengan model SEM. Berikutnya adalah bertanggung jawab dengan segala konsekuensinya menjalankan berbagai peran yang telah disepakati, mandiri dalam mengelola event kejuaraan atau permainan tradisional gobak sodor dan lompat karet, bergotong royong saling bahu-membahu demi terselenggaranya event ini dengan baik, dan terakhir adalah kreatif dalam pengelolaan event dan juga memberi masukan bagaimana merancang strategi yang digunakan untuk memenangkan suatu pertandingan. Nah, ini ada jadwal-jadwalnya. Kebetulan jadwal saya itu dimulai dari minggu ini, hari ini, Senin tanggal 18 November sampai tanggal 22 November 2024. Nah, terakhir struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Pembelajaran P5 ini menggunakan model SEM yang berkolaborasi dengan beberapa mapel yaitu BK, IPS, dan seni budaya dalam pembelajaran P5 ini. Dan yang dilibatkan di dalam program ini adalah peserta didik kelas 9. Semuanya peserta ini adalah kelas 9. Dan kegiatan ini dilaksanakan pada bulan November. Nah, struktur program dan mitra komunitas belajar. Nah, ini grup mapel PJOK. Peserta didik dilibatkan dalam aktivitas fisik dalam bentuk permainan tradisional. Kita sebagai guru mengarahkan peserta didik untuk menyelenggarakan pertandingan permainan tradisional antar kelas. Struktur program dan mitra komunitas belajarnya ada mapel BK, di mana di sini peserta didik dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan terkait kesehatan mental emosional pada usia remaja. Berikutnya mapel IPS, peserta didik mendiskusikan jenis-jenis permainan tradisional yang ada di Indonesia. Dan terakhir untuk mapel SBK adalah peserta didik merangkai karet gelang atau peralatan yang akan digunakan dalam permainan tradisional lompat karet. Rencana evaluasi dan tantangan nih, tantangannya yang paling benar-benar detail, yang paling kompleks itu adalah menyamakan persepsi menyamakan persepsi kepada rekan sejawat terkait kegiatan yang akan diselenggarakan. Yang berikutnya adalah memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai SEM kepada rekan sejawat, juga kepada peserta didik yang masih belum memahami secara utuh. Nah, solusinya
melakukan pendekatan secara menyeluruh dan mendetail mengenai kegiatan apa yang akan dilakukan dan diselenggarakan. Berikutnya adalah memberikan penjelasan terkait SEM dengan informasi, penghalusan, ekstensi, penerapan, pengulangan dalam kegiatan ini. Daftar usahakannya ini. Baik, itu Kak. Terima kasih. Boleh ada yang ingin menambahkan? Silakan. Tunjuk Kamel. Kamel mau nunjuk siapa kira-kira? Jangan ditunjuk. Kalau tunjuk berarti yang SMP aja kali ya. Ya, SMP. Yang SMP aja ya, biar sama ya. Ntar. Aku nunjuk SMP tuh. Kak Rizky deh, ada nggak Kak Rizky? Kak Rizky? Ada nggak? Kalau nggak ada Kak Rizky, Kak Torik yang SMP. Ya boleh, siapa aja. Kak Calvin ada, Kak Calvin. Silakan Kak Calvin. Kak Calvin, boleh. Ayo dong ya SMP, jangan SD terus nih, gantian kita yang SMP. Boleh. Kak Beben juga SMP tuh Kak Beben. Ya udah, ayo siapa aja dikeroyok juga nggak apa-apa. Saya siap kok. Ya, yang SMP, teman-teman SMP mohon masukannya, sarannya, tambahannya. Kak Beben, Kak Janu juga SMP. Saya SD, TK malah. Dia nggak jawab 4 pertanyaan dulu itu. TK saya. Udah. Kamel, iya 4 pertanyaan belum dijawab nih Kamel. Oke, apa tadi? Baru nanti disambung sama Kak Kelvin. Oke, siap. Kak Kelvin udah gak sabar dari tadi. Oke. Apakah rencana tindak lanjut sudah jelas dan spesifik? Kalau menurut saya rencana tindak lanjut sudah jelas dan spesifik. Karena kita sebagai guru PJOK yang sebagai inisiator dalam proyek Bangunlah Jiwa Raganya. Yang kedua, apakah rencana tindak lanjut realistis dan dapat dicapai dalam waktu tertentu? Ya. RTL ini realistis dan benar-benar dilakukan dan dapat dicapai dalam batas waktu yang ditentukan. 3, apakah semua pihak yang terlibat sudah memahami dan berkomitmen terhadap rencana ini? Tadinya belum paham tuh. Jujur aja belum paham. Kita maunya begini, bla 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 bla, ujung-ujungnya oh ya begitu ya. Nah, akhirnya dengan pendekatan secara personal dan juga kita ngobrol lagi dengan tim, alhamdulillah sudah sama persepsinya, jadinya kita bisa berjalan dengan lancar. Terus komitmen, semua saling berkomitmen antara kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 dalam proyek ini. Terus yang keempat, apakah ada fleksibilitas dalam rencana jika terjadi perubahan atau kendala yang tidak terduga? Iya, ada fleksibilitasnya. Itu Kak. Oke, keren Kamel. Lebih close dulu nih. Kak Kelvin, silakan mau nambahin atau mau sedikit aja Kamel. Saya juga kebetulan permainan tradisional Gobak Sodor. Mungkin kalau misalkan SEM-nya ini kelas 9, kenapa nggak melibatkan kelas 7 dan kelas 8 sebagai pesertanya aja Kamel. Jadi dilombakan aja. Kenapa jadi gini, kan kalau masing-masing ini kan kalau di sekolah saya itu kan kelas 7, 8, 9 udah punya masing-masing tuh Kak Calvin. Jadi kelas 7 dengan tema yang sama, mereka membuat apa? Kalau kelas 7 di sekolah saya itu membuat komik. Kelas 7 membuat komik mengenai tentang bullying. Kelas 8-nya membuat antologi tentang kesehatan mental. Nah, kelas 9-nya perlombaan tradisional itu. Gitu Kak Calvin. Jadi terbagi-bagi semua tuh. Punya tim pro-nya semua, makanya jadi tim project itu kaya semua pokoknya deh. Selesai project langsung dapat duit rasanya. Nggak bercanda. Gitu Kak Calvin. Berarti kelas 9 SEM-nya ini ada berapa kelas Kamel? Kalau saya ada 10 kelas. Tadinya 9. Kak tahu pasti nih, karena kan sekarang ada kelas TBR kan Kak, ada kelas terbuka. Jadi kelas terbukanya itu gabung dengan kelas yang reguler. Jadi ada 10 kelas. 10 kelas gitu. Berarti dia beda-beda itunya. Apanya? Perannya di SEM-nya ini beda. Peran di SEM enggak, semua sama. Jadi nanti ada 2. Jadi gini, kalau ini pemikiran saya ya. Ini mungkin kalau misalkan salah tolong dikoreksi. Jadi setiap kelas itu berbagi perannya kan masing-masing 36 siswa.
Di kelas atau kelas itu terdiri dari 2 panitia, 20 pemain, 2 tim dokumentasi, dan sisanya adalah supporter. Gitu. Jadi nanti dua panitia ini bergabung dengan dengan seluruh kelas, jadi gabungan untuk kepanitiaannya. Gitu Kak Calvin. Mungkin kalau salah tolong dikoreksi gitu. Ya udah bagus kok itu Kamel. Makasih Kamel infonya. Sama-sama Kak Calvin. Ini perdana ini gue bener-bener saya tuh perdana bener-bener baru kurmer tuh baru ini nih. Apalagi disuruh megang project ini gitu. Nggak ini banget, nggak nyangka banget. Iya. Gitu sih. Project kan yang susah tuh bikin LK-nya juga ke anak-anak. Kalau 1 minggu itu ngapain aja mereka gitu. Kalau kebetulan kan saya kan ini nih, yang pertama mengenai ini kebetulan ada nih saya buka. Bentar. Yang pertama itu mengenai materi pertama itu generasi muda yang bahagia, tangguh dan sehat jiwa siap menghadapi perubahan dunia, itu materi 1. LKPD-nya ada deh itunya tuh. Nah, materi kedua mengenai pengertian dan manfaat permainan tradisional. Terus contoh-contoh dari jenis permainan tradisional. Materi ketiganya mengenai kesehatan mental dan emosional pada usia remaja. Itu. Materi keempatnya pola hidup sehat pada remaja itu terbagi 2. Yang pertama gizi untuk usia remaja dan yang keduanya adalah menuju fisik yang bugar. Gitu. Nah, materi terakhirnya itu mengenai administrasi pertandingan. Gitu. Udah terakhir di hari Kamis itu semua pelaksanaan. Di hari Jumat Jumat paginya itu kalau masa itu ada space untuk biasa kita tadarusan dulu seperti biasa di hari Jumat, baru nanti dilaksanakan kalau misalnya di hari Kamis kondisi tidak memungkinkan. Tapi kalau misalkan Kamis selesai, berarti di hari Jumat hanya ada refleksi dan refleksi dan evaluasi kegiatan perlombaan dan juga pembuatan laporan kegiatan proyek. Gitu Kak Calvin. Makasih Kamel. Sama-sama Kak Calvin. Lagi teman-teman SNP yang lain tambahan syarat masukannya. Cukup Kamel. Udah. Oke, baik, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kamel. Sama-sama. Saking serunya kurang waktunya Kamel ya. Iya benar. Nanti kalau kurang waktunya diskusi dengan Kak Kelvin bisa di sesi-sesi yang lain Kamel ya. Baik kakak, luar biasa keren-keren tadi proyeknya, keren-keren kakak ya. Jadi kesimpulannya adalah kakak, apapun program yang kakak buat, yang pasti harus terukur kakak ya. Tadi pemantiknya dari Kak Kelvin tuh. Nanti nyiapin LK-nya untuk anak-anak apa? Nah itu kata kuncinya tuh kakak. Jadi terukur, ada target yang ingin kakak-kakak capai. Nah dari target itu kakak pasti membuat sebuah rubrik ya kakak ya, atau kriteria penilaian yang nantinya dapat kakak pertanggungjawabkan. Yang berikutnya adalah bukti dukung yang bisa jika kakak jadikan database bagi kombel-kombel kakak semua, yang apabila nanti diminta pertanggungjawabannya kakak sudah siap semua. Apalagi sekarang lagi banyak tuh konten-konten yang akhirnya orang tua murid tersebut tidak terima kalau anaknya dijadikan konten gitu kakak ya. Nah ini harus kakak sikapi juga nih. Nanti kita akan masuk ke situ kakak. Bagaimana kakak menyiapkan itu untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Khususnya terkait dengan pembuatan konten kakak. Apalagi kakak kalau sudah upload di sosial media. Nah itu luar biasa tuh. Jadi pertanggungjawabannya panjang sekali kakak. Nanti kita akan masuk ke situ. Jadi gitu kakak ya. Jadi program yang sudah kakak buat semoga nantinya akan berjalan konsisten dan yang pasti menjadi kebiasaan peserta didik di sekolah kakak masing-masing. Jangan sampai programnya selesai udah hilang begitu aja. Makanya di akhir harus selalu ada evaluasi gitu kakak ya. Terkait evaluasi kakak bisa membuat jadwal khusus di lini masa evaluasi, bagaimana kakak membicarakan, memusyawarakan, berdiskusi bersama kombel kakak masing-masing. Itu kakak ya. Baik, sekarang kita lanjut. Terakhir kakak, 10 menit saya akan memberikan pengantar bukti karya untuk kakak semua. 10 menit mudah-mudahan cukup kakak.
Ini penting sekali kakak mengantar bukti karya karena ini adalah tugas terakhir yang kakak harus lengkapi, gitu kakak ya. Sudah terlihat belum? Di saya masih mutik. Itu pergi ikut ya? Kamu mau ikut gak? Sudah terlihat kakak ya? Udah. Nah, Kak. Baik kakak, di sini kakak bisa melihat sebentar. Nggak bisa ke bawah ini. Nggak bisa di. Oke, ini adalah pengantar bukti karya kakak ya. Nanti kakak akan membuat sebuah bukti karya yang kakak upload ke LMS yang nantinya akan divalidasi oleh fasilitator dan divalidasi oleh admin PMF gitu kakak ya. Katorik bisa on mic dulu, off mic Katorik. Oke, ini adalah lini masa program PKG kakak ya yang sudah kita jalankan. Kita langsung saja ke sini kakak. Ini adalah kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat jelas dan terdengar jelas suaranya kakak ya. Kemudian isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara kakak, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Ini yang tadi saya sampaikan nih kakak. Jadi kakak nanti bisa download formatnya di LMS kakak masing-masing. Sudah tersedia kakak ya. Kemudian karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain kakak. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya yang sudah kakak buat nanti. Nah, ini adalah alur validasi bukti karya kakak. Yang pertama di sini nanti kakak dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul kakak yang kakak bisa akses di LMS kakak masing-masing. Ini adalah panduannya. Saya juga sudah share ini ke grup kakak ya. Nanti kakak bisa baca kembali. Nah, aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3 kakak. Nanti kakak unggah. Kemudian nanti kita di akhir, di sesi kita terakhir nanti ada refleksi bukti karya. Kemudian nanti kakak harus berbagi bukti karya gitu kakak ya. Kita lanjut. Nah ini adalah panduan unggah bukti karya kakak ya. Dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator nantinya. Nah ini adalah yang poin 2 ini, yang tadi saya sampaikan ke kakak-kakak. Kakak bisa mengunduh surat atau lembar pernyataan persetujuan kakak. Nah, kakak bisa unduh saja langsung. Nanti kakak tinggal klik make a copy. Nah, dari situ kakak bisa langsung masuk ke Google Doc kakak masing-masing. Kakak bisa mengisinya lewat Google Doc kakak masing-masing. Kemudian diberikan tanda tangan digital juga boleh langsung di situ. Atau kakak mau memprint out dulu baru ditandatangan oleh kepala sekolah. Silakan kakak teknisnya. Saya serahkan ke kakak masing-masing. Nah ini cara untuk membuat lembar pernyataan kakak ya. Nah ini tampilannya seperti ini nanti kakak. Nah ini adalah tampilan lembar pernyataan kakak. Peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani kakak ya dalam bentuk PDF bersamaan dengan produk bukti karya yang nanti kakak akan buat. Nah ini pemilihan kategori bukti karya kakak. Yang satu praktek baik, yang kedua praktek pembelajaran, atau yang ketiga RPP atau modul ajar kakak. Jadi kakak boleh memilih dari ketiga hal ini kakak. Yang pertama praktek baik adalah pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain kakak. Dalam konteks program, praktek baik dapat berupa refleksi modul, atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada murid dalam format dokumen atau video kakak. Kemudian apabila kakak memilih praktek pembelajaran, proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas, peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen aksi nyata kakak. Kemudian yang terakhir, RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen. Nah dari ketiga hal ini kakak, yang paling sederhana itu membuat RPP atau modul ajar ini kakak. Untuk yang kedua hal ini kakak harus menyiapkan bukti dukung yang nantinya akan menjadi pertanggungjawaban kakak terkait dengan
praktek baik atau praktek pembelajaran yang kakak buat. Misalkan perangkat sudah pasti kakak ya, kemudian dengan hal-hal yang lainnya. Apalagi kalau kakak membuat sebuah video kakak ya, jadi kakak harus detail nanti. Nah ini adalah cara untuk mengunggah bukti karya kakak. Apabila kakak memilih kategori praktek baik, ini adalah langkah-langkahnya kakak. Ini adalah langkah-langkahnya. Kakak harus menyiapkan salin tautan video YouTube kakak ya. Nah kemudian yang kedua, kakak juga memilih kategori praktek baik yang berikutnya kakak ya. Bisa dari praktek pembelajaran misalkan kakak. Kemudian kakak juga bisa memilih tadi membuat RPP atau modul kakak ya. Nah ini nanti kakak bisa baca lagi. Nah ini adalah RPP yang bisa kakak buat. Nah ini adalah pilihan di LMS untuk kakak unggah kakak ya. Bukti karya yang kakak akan unggah ke LMS. Begini caranya. Nanti kakak bisa membaca lagi yang sudah saya kirim di grup. Nah ini adalah konfirmasi unggah draft bukti karya seperti ini kakak. Setelah kakak selesai mengisi semua data atau mengunggah bukti karya, kakak tinggal klik kumpulkan kakak ya. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali kakak sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya. Jadi nanti teknisnya kakak setelah mengunggah bukti karya, kakak tinggal menunggu saja pemberitahuan atau notifikasi di LMS apakah bukti karya kakak disetujui atau butuh revisi gitu kakak ya, butuh perbaikan. Nah nanti ada waktu kakak untuk perbaikan. Kemudian konfirmasi unggah draft bukti karya nih. Nanti notifikasinya di sini kakak. Nah di sini adalah contoh sedang ditinjau kakak ya. Setelah kakak melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau kakak. Dan dalam proses validasi oleh fasilitator kakak ya. Nah ini putusan utama dari validasi bukti karya kakak. Jadi fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum selesai atau belum sesuai, maka peserta perlu memperbaikinya atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM kakak. Jadi kakak harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Itu kakak ya. Nah ini adalah contoh tampilan atau notifikasi perlu perbaikan kakak. Nah kemudian ini contohnya apabila kakak ingin melakukan perbaikan, kakak tinggal klik simbol silang merah ini kakak, baru kakak upload lagi bukti karya yang terbaru. Nah ini contohnya kakak ya. Nah nanti setelah kakak lulus validasi akan ada ini kakak, ini adalah contoh atau tampilan kakak sudah lulus validasi. Jadi kakak akan menerima notifikasi seperti ini. Nah ini adalah menunggu terbit kakak. Setelah divalidasi kakak menunggu terbit karena akan divalidasi juga oleh admin PMM kakak. Nanti diterbitkan di PMM. Nah seperti ini kakak. Nanti kakak akan lanjut membagikan bukti karya kakak nih. Caranya seperti ini. Nanti kakak bisa buka-buka lagi di grup PDF yang sudah saya kirim. Gitu kakak. Ini ada juga tanya jawab seputar bukti karya kemarin kakak. Ini adalah seputar tanya jawab kemarin. Nah ini seperti ini. Oke gitu saja kakak untuk pengantar bukti karya kakak. Jadi poinnya adalah kakak pilih yang bisa memudahkan kakak semua ya kakak ya. Mudah-mudahan semuanya lancar nanti kakak ke depannya. Waktu kakak hanya sampai tanggal 29 November. Terakhir itu kakak. Setelah tanggal 29 sudah tidak ada lagi revisi-revisi kakak. Jadi rapat pleno kelulusan nanti kaitannya dengan bukti karya yang sudah terbit ini kakak. Jadi mau tidak mau kakak harus kerja keras nih kakak menyelesaikan bukti karya ini sampai tanggal 29 terakhir. Nah, kalau bisa kakak mulai dari sekarang kakak coret-coret apa yang akan kakak buat nantinya.
lalu kakak-kakak bisa upload langsung ke LMS agar space waktu untuk revisinya panjang kakak-kakak, jadi tidak dadakan nanti. Jadi nanti malah menyulitkan kakak-kakak sendiri. Gitu kakak-kakak, ada yang ingin ditanyakan kakak-kakak? Sudah cukup jelas kakak-kakak? Baik Kak, ya, Kandi. Kita ada ujian nggak sih? Gimana Kandi? Ada ujian lagi nggak sih, apa ada post-test apa terakhirnya apa? Hanya ini aja. Kemarin proses 1 kali itu Kandi. Terakhir bukti karya ini aja. Oh terakhir tuh ya. Ini tugas terakhir. Pelatihan ini bukan ujian, Kandi. Pelatihan ini udah ujian buat kita. Ini bukti karya, insya Allah ini menjadi tugas terakhir kakak-kakak ya. Kalau kakak-kakak mau mengulang lagi, monggo dipersilakan kakak-kakak. Kita ulang lagi dari modul 1 kakak ya. Ada lagi pertanyaan kakak-kakak? Sudah cukup jelas kakak-kakak ya? Oke, kalau sudah cukup jelas, kita akhiri sesi kita kali ini kakak-kakak ya. Tadi sudah dibuka dengan doa oleh Kak Amel, monggo ditutup lagi dengan doa Kak Amel. Silakan Kak Amel. Baik, untuk mengakhiri kegiatan diskusi kita pada malam hari ini, kita berdoa semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini bermanfaat untuk semua, dan juga semoga hasilnya yang terbaik dan semuanya lulus ya teman-teman, kakak-kakak semua. Amin. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nanti kakak. Oke, terima kasih Kak Amel, terima kasih kakak-kakak semua untuk konsistensinya, untuk komitmennya. Kita sesi subuh sudah pernah, sesi siang sudah pernah, sesi malam sudah pernah kakak ya. Tinggal terakhir nanti sesi tengah malam kakak-kakak. Sekalian nanti kita ronda nunggu bola Liga Champion, boleh tuh Kak Karis ya. Sambil kita nunggu Liga Champion, kita zoom 1 JP gimana kakak? Oke kakak, terima kasih. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sebelumnya mohon maaf kakak bila ada salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ingat kakak, kita masih ada 1 sesi lagi di tanggal 26. Jadi mulai dari hari ini kakak nyicil untuk bukti karya kakak, agar nanti kakak tidak terjegal oleh waktu kakak ya, karena waktu sangat cepat sekali. Gitu aja dari saya kakak. Sebelum kita akhiri, kita gaya dulu kakak, gaya terakhir nih. Tadi Kak Kelvin gayanya cakep-cakep tuh kakak ya. Ada yang lagi begini, ada yang lagi begini. Sekarang Kak Kelvin yang mimpin gaya Kak Kelvin. Silakan Kak Kelvin, gayanya Kak Kelvin. Oke, gayanya tidur kakak ya, karena sudah malam nih. Saya capture dulu kakak. Jadi kakak tidur semua biar saya nge-lag ini sendirian ini. Oke, 1. Bentar kakak. Laptopnya agak lemot nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, Kak Kiki jangan tidur beneran Kak Kiki ya. Bangun Kak Kiki. Nanti malam ada bola nih. Bola apa Kak Karis malam? Bentar. Masih lemot nih. Oke, baik. Terima kasih kakak. Sesi kali ini sudah selesai. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak. Terima kasih kak. Terima kasih kakak semua. Selamat tidur. Bobo, muka udah pada kusam nih. Oke.